selamat sore. Perkenalkan, saya Fadila Ratnadwita dari kelas TIKI BA dengan NIM 270245362. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi proyek yang berjudul Analisis Kesejahteraan Karyawan dalam Mendukung Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan, di mana sesuai dengan SDG nomor 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Di tengah pesatnya globalisasi dan digitalisasi, pertumbuhan ekonomi dunia tidak selalu diiringi dengan peningkatan kualitas kerja. Banyak pekerja yang masih berada dalam kondisi kerja yang tidak layak, mulai dari upah tidak adil, minimnya jaminan sosial dan kesehatan, jam kerja yang panjang, dan beban kerja yang tinggi. Nah, tantangan utamanya yaitu bagaimana menciptakan pekerjaan layak yang inklusif dan berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor dan perubahan kebijakan kerja yang lebih baik. Selanjutnya dapat dirumuskan perumusan masalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, bagaimana menciptakan pekerjaan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat di era globalisasi dan digitalisasi untuk mendukung kesejahteraan pekerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi sektor industri dan jasa dalam menyediakan pekerjaan yang layak dan bagaimana mereka mengatasi ketimpangan antara pekerjaan formal dan pekerja informal. Yang ketiga, bagaimana kolaborasi antara sektor publik dan juga swasta dapat mendorong praktik kerja yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, serta mengintegrasikan kesejahteraan pekerja dalam kebijakan pembangunan ekonomi. Yang keempat, apa dampak perkembangan teknologi seperti otomatisasi, digitalisasi terhadap kesejahteraan pekerja, dan bagaimana strategi untuk mengurangi ketidakpastian kerja di tengah transformasi digital. Nah, pada proyek ini, metode pelaksanaan yang tim kami pilih adalah wawancara. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi kerja dan kesejahteraan karyawan dari berbagai sektor. Langkah pertama dimulai dengan masing-masing anggota itu mengidentifikasi narasumber yang merupakan karyawan dan pengusaha. Selanjutnya, menyusun pertanyaan yang fokus pada isu pengalaman kerja, dampak digitalisasi, dan upaya dalam mengatasi ketimpangan pekerjaan layak. Selanjutnya, masing-masing anggota melakukan wawancara dengan narasumber yang telah diidentifikasi sebelumnya. Narasumber yang saya wawancara yaitu Nelsha Amstrani, seorang karyawan di perusahaan swasta dengan role Quality Assurance. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber ditemukan sebagai berikut. Yang pertama, beberapa pekerja mengeluhkan penghasilan yang tidak stabil dan tidak sesuai dengan beban kerja yang ditanggung. Yang kedua, tidak semua pekerja mendapatkan jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan tunjangan lainnya. Kemudian yang ketiga, pekerja dan pengusaha itu masih merasa sulit untuk bagaimana mereka beradaptasi dengan perkembangan teknologi, terutama bagi mereka yang berada di sektor tradisional. Nah, yang keempat, pengusaha itu mengalami tantangan dalam bagaimana menyeimbangkan antara peningkatan produktivitas bisnis dan menjaga kesejahteraan karyawan, terutama dalam kondisi ekonomi yang fluktuatif. Nah, yang kelima, terdapat kesenjangan komunikasi antara pihak manajemen dan juga karyawan, sehingga menyebabkan aspirasi para pekerja ini tidak selalu tersampaikan dan tidak diperhatikan dengan baik. Kemudian yang keenam yaitu banyak pekerja yang belum memiliki keterampilan yang relevan dengan perkembangan industri saat ini, tetapi mereka menunjukkan minat untuk mengikuti pelatihan ini apabila difasilitasi oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Selanjutnya, berdasarkan temuan dari wawancara sebelumnya, dirumuskan solusi sebagai berikut, yaitu yang pertama, mendorong para pengusaha dan pemerintah untuk menetapkan standar
pengupahan yang adil berdasarkan produktivitas dan biaya hidup. Juga memastikan transparansi dan sistem penggajian untuk menghindari ketimpangan dan diskriminasi. Yang kedua, yaitu mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi yang melindungi hak-hak pekerja dan memastikan implementasi kebijakan yang mendukung pekerjaan layak serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga, membangun mekanisme komunikasi yang efektif antara manajemen dan juga karyawan untuk menciptakan lingkungan kerja yang responsif terhadap kebutuhan dan juga aspirasi pekerja. Nah, yang keempat, yaitu menyediakan akses pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi para pekerja untuk menghadapi perubahan teknologi dan tuntutan pasar kerja, sehingga dapat meningkatkan produktivitas para pekerja dan menjaga daya saingnya. Kemudian, solusi yang kelima yaitu menerapkan teknologi dan digitalisasi yang ramah kerja dengan memberikan pelatihan yang memadai dan memperhatikan bagaimana dampak sosialnya sehingga teknologi ini bisa menjadi alat pemberdayaan bukan sebagai ancaman. Selanjutnya yaitu refleksi pribadi. Keterlibatan saya dalam proyek ini menjadi pengalaman yang sangat berarti bagi saya. Sebelumnya, saya hanya memahami bagaimana konsep pekerjaan layak dari sisi teori saja. Tetapi melalui proyek ini, setelah melakukan wawancara langsung dengan para pekerja, saya menyadari betapa kompleks dan nyatanya tantangan di dunia kerja. Saya melihat masih banyak ketidakadilan seperti upah yang tidak layak, lingkungan kerja yang tidak aman, dan minimnya jaminan sosial. Kemudian, proyek ini juga menjadi kesempatan bagi saya untuk mengembangkan diri, seperti melatih keterampilan komunikasi, terutama pada saat wawancara, kemudian menganalisis hasilnya, dan meningkatkan kepekaan saya terhadap kesejahteraan pekerja. Kemudian, proyek ini juga menjadi pelajaran berharga bagi saya, di mana memperkuat keyakinan saya bahwa perubahan itu dimulai dari langkah yang kecil. Walaupun tantangannya besar, tetapi dengan komitmen dan kerjasama, saya percaya bahwa kita bisa mewujudkan dunia kerja yang lebih adil dan berkelanjutan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Selamat sore.